Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan presentasikan pembahasan mengenai pendidikan Islam Nusantara. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Eka Nurismaia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meneguhkan pesantren sebagai model pendidikan Islam Nusantara. Rekan saya Yu Fernanda akan menjelaskan mengenai elemen dalam pondok pesantren. Muhammad Khairul Anam akan menjelaskan mengenai revitalisasi pesantren, dan Wardatul Hasan akan menjelaskan mengenai pondok salaf versus pondok salafi. Nama saya Eka Nurismaia dengan NIM 20110201033. Saya akan menjelaskan mengenai meneguhkan pesantren sebagai model pendidikan Islam Nusantara. Pendidikan Islam Nusantara menemukan bentuknya pada model pendidikan pesantren. Jenis pendidikan ini menjadi model pendidikan Islam Nusantara yang telah berurat akar dalam masyarakat Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Sebagai sebuah model pendidikan yang digali dari keindonesiaan, kehadiran pesantren di Indonesia memberikan warna dan arah tersendiri bagi peradaban Islam Indonesia. Eksistensi pesantren selama ratusan tahun menunjukkan bahwa model pendidikan ini telah mendapat tempat di hati warga Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Dengan demikian, pesantren adalah lembaga pendidikan indigenous masyarakat Indonesia. Pesantren ini merupakan dialektika antara pendidikan Islam dengan realitas masyarakat keindonesiaan, sehingga semakin mengukuhkan eksistensi pendidikan pesantren di negara kita. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa wajah pesantren tidaklah satu, melainkan beraneka ragam. Ada pesantren salafiyah, kholifiyah, atau pesantren campuran. Juga ada pesantren yang fokus konsentrasi pada studi-studi khusus, misalnya ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan variasi dalam bentuk pesantren yang ada. Pesantren bisa survive hingga sekarang karena menurut Nurholis Majid, kemampuan pesantren untuk terus berkembang beriringan dengan institusi pendidikan formal di negeri ini. Tanpa ini, tidak bisa dibayangkan pesantren mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang tak terkendalikan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yu Fernanda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fernanda dengan NIM 2011 020 10034. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang elemen dalam pondok pesantren. Terdapat 5 elemen pokok dalam pesantren, yaitu pertama ada kiai. Kiai adalah seorang tokoh yang mumpuni dalam agama, berilmu, zuhud, dan peka terhadap situasi sosial. Pada umumnya, kiai adalah orang kaya yang malah membantu keberadaan orang-orang yang tidak mampu. Seorang kiai menduduki posisi strategis dan peran sentral dalam kehidupan suatu pesantren. Kedua, santri yang belajar pada kiai. Santri adalah para penuntut ilmu yang hidupnya didedikasikan untuk belajar pada kiai. Santri juga sebagai unsur penting dalam pesantren. Kiai tanpa santri ibarat raja tanpa rakyat. Santri adalah orang yang sedang mengenyam pendidikan agama di pesantren. Ketiga, adanya bangunan pesantren. Secara umum, bangunan pondok berbentuk seperti asrama. Ketersediaan pondok atau asrama santri merupakan syarat pokok suatu pesantren. Oleh karena itu, sebutan untuk lembaga semacam ini terkenal dengan nama pondok pesantren. Keempat, adanya masjid atau musola. Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sholat, khutbah, dan sholat Jumat, dan juga pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kelima, adanya unsur pengajaran kitab-kitab klasik. Secara sederhana, kitab-kitab Islam klasik yang berbahasa Arab dan ditulis menggunakan aksara Arab dan dapat dipahami sebagai kitab kuning atau kitab gundul. Kitab-kitab tersebut biasanya mempunyai format tersendiri yang ditulis di atas kertas berwarna kekuning-kuningan. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, nahwu dan sorof.
Dan yang kedua fikih, ketiga usul fikih, keempat hadis, kelima tafsir, dan yang keenam tauhid atau akidah, dan yang ketujuh tasawuf dan etika. Elemen yang utama dalam pesantren sesungguhnya adalah pengajaran kitab kuning, karena inilah aktivitas yang harus ada dalam pesantren. Jika ada bangunan asrama dan elemen yang lain ada, namun tidak terdapat aktivitas pengajaran, maka sangat tidak lantas untuk dikatakan pesantren. Karena inti pesantren ada pada pengajaran kitab kuning yang melibatkan kiai dan santri-santrinya. Selama menimba ilmu, pesantren menanamkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter santri. Nilai-nilai itu tercermin dalam panca jiwa yang dimiliki semua santri, antara lain, pertama, keikhlasan. Seorang santri harus mendasarkan seluruh perbuatannya dengan ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, kesederhanaan. Santri diajari untuk hidup sederhana. Oleh karena itu, kehidupan santri di pesantren dibatasi sedemikian rupa, baik dalam hal makanan, pakaian, uang, dan sebagainya, agar santri terbiasa tidak hidup glamor, namun hidup dalam suasana keprihatinan yang ditunjukkan dengan kesederhanaan. Ketiga, kemandirian. Salah satu hal yang ditekankan dalam kehidupan santri adalah kemandirian. Mereka yang sudah di pesantren dan terlepas dari orang tua diharapkan dapat memanage dirinya sendiri. Hal ini dianggap penting karena banyak orang sukses karena dilatih menjadi mandiri sedari awal. Keempat, ukhuwah Islamiyah. Antara satu santri dengan santri yang lain harus memiliki kesadaran akan pentingnya jalinan ukhuwah Islamiyah di antara mereka sendiri. Yang kelima, kebebasan. Santri diberi kebebasan, namun kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terarah dan terkendali. Keenam, kebersamaan. Bahwa suasana kehidupan para kiai dan santri salaf yang diliputi oleh rasa diri yang satu, suasana gotong royong, kooperatif, dan tidak egoistis, menegakkan jamaah, dan saling membantu. Ketujuh, istiqomah atau konsistensi. Para kiai dan santri salaf rata-rata ajeg, teguh memegang prinsip, tidak mudah berubah-ubah mengikuti arah angin berhembus, konsisten dalam berpikir, berperasaan dan kemauan, konsisten dalam berbicara dan berbuat, selalu sesuai antara hati nurani, ucapan dan perbuatannya. Sekian pembahasan dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Anam, NIM 2011121010003, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai revitalitas pesantren. Revitalitas pesantren ialah perubahan sosial yang demikian cepat menjadikan pesantren di persimpangan jalan. Pesantren yang dulu diasumsikan adalah komunitas pinggiran dengan asrama yang sederhana dan bahkan kumuh, kini tidak lagi seperti demikian. Kita banyak menjumpai pesantren dengan gedung bertingkat yang menjulang tinggi. Setidaknya ada beberapa hal yang mempercepat perubahan pesantren, sebagaimana berikut. Yang pertama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Ardi Yumardi, bahwa dalam 1 dasawasa terakhir muncul kelas menengah Indonesia dari kalangan Islam. Mereka yang rata-rata berpendidikan tinggi ini memperkuat posisi pesantren dengan sebagian mereka adalah para tokoh-tokoh di pesantren, sehingga memungkinkan mobilitas pesantren untuk lebih berpenampilan menawan dengan gedung yang mentereng. Yang kedua, bantuan pemerintah terhadap pesantren juga tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh. Sejak pendidikan agama disamakan dengan pendidikan umum, pesantren mulai hadir sebagai lembaga pendidikan yang diperhitungkan oleh pemerintah. Yang ketiga, bantuan cendekia dan donatur sebagai bagian dari filantropi Islam juga sangat melimpah ruah.
sehingga gedung-gedung yang kuno diganti dengan gedung-gedung yang baru. Tak tanggung-tanggung, bagian dari filantropi Islam ini sangat besar dan memperkuat keberadaan pesantren dengan berbagai fasilitasnya. Yang keempat, di berbagai pesantren salafi, bukan pesantren salafiyah ataupun pesantren salaf, jaringan dengan Islam dunia menjadikan pesantren ini mendapat bantuan dari luar negeri. Yang kelima, kesadaran para pengelola pesantren untuk terus mengupdate bangunan gedung sesuai dengan perkembangan zaman. Para pengelola sadar jika menggunakan bangunan yang lama, maka yang demikian ini menunjukkan ketiadaan relevansi pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wardatul Hasanah, nomor NIM 2011020210035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya menjelaskan tentang pondok salaf versus pondok salafi. Pesantren salafi bukan pesantren salaf. Pondok salaf sebagai sebagian besar dalam payung besar Islam Nusantara. Sedangkan pondok salafi menunjukkan titik balik pondok pesantren sebagai institusi yang mengawal model keberislaman yang moderat. Ada beberapa contoh pondok salafi yang disebut oleh Az-Zumardi Az-Zahra sebagai berikut. Yang pertama, pondok salafi pada galibnya memiliki jaringan ke luar negeri yang kuat. Jaringan ini berkaitan dengan visi dan misi pesantren yang sama, sehingga pondok salafi umumnya diduga merupakan kepanjangan Islam transnasional dengan pusatnya di Timur Tengah. Ciri yang kedua, secara visi keagamaan, pondok salafi diduga kuat menyusung ideologi Wahabi yang berbeda dengan pondok salaf yang moderat dan inklusif. Ajaran Islam yang diajarkan di pondok salafi ini cenderung radikal dan menafikan kehadiran kelompok Islam yang lain. Ciri yang ketiga, selain itu pondok salafi juga mengabaikan toleransi inter dan antar umat beragama. Nampaknya truth claim yang dikukuhkan dalam pondok salafi menolak adanya toleransi atau tasamuh sebagai acuan dalam hidup, sehingga pondok ini cenderung membenarkan dirinya sendiri dan cenderung mengkafirkan orang lain yang berseberangan dengan mereka. Yang terakhir, secara praktis dalam hubungan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, beberapa pondok salafi juga cenderung memilih untuk tidak mengakui keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atribut kenegaraan lainnya. Penghormatan terhadap bendera dan lambang negara lainnya dilarang karena termasuk syirik. Jangan heran jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, benih perlawanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia akan muncul dari pondok-pondok salafi seperti ini. Ini tentu membahayakan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pondok-pondok salafi ini akan memobilisasi masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap negara. Pondok salafi ini sangat berbeda dengan pondok salaf tradisional yang justru menguatkan dan mengkokohkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pondok salaf selama ini menjadi benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak dulu. Komitmen kebangsaan pondok salaf tidak dapat diragukan lagi karena keberpihakan pondok salaf terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat final. Oleh karena itu, kehadiran pondok salafi meski dengan jumlah yang kecil dianggap mengancam keberadaan negara yang telah dibangun dengan darah para syuhada. Benih-benih radikalisme akan terus disemai sedemikian rupa untuk tidak saja berseberangan dengan negara,
melainkan juga masyarakat sekitar yang kebetulan berbeda paham keagamaan dengan mereka. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka membendung radikalisme yang ditebarkan oleh Pondok Pesantren Salafi. Pondok Salaf harus bergerak mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana berikut, yang pertama, pondok-pondok salaf harus melakukan konsolidasi dalam rangka membendung ekspansi pondok-pondok salaf yang kini jumlahnya banyak karena disupport oleh funding-funding negara asing. Yang kedua, pondok-pondok salaf harus melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah setempat untuk melawan radikalisasi yang dilahirkan dari produk-produk salaf tersebut. Bahkan, Pondok Pesantren Salaf dapat mengusulkan pada pemerintah semacam perda-perda anti-radikalisme untuk membatasi gerak-gerik radikalisme yang justru disemai Pondok Pesantren Salafi. Yang terakhir, pada level masa grassroots, Pondok Pesantren Salaf yang inklusif dan moderat ini harus senantiasa secara intensif dilakukan pengayoman pada umat dengan melakukan berbagai pendampingan, utamanya ekonomi pada masyarakat. Di samping itu, Pondok Pesantren Salaf dapat melakukan berbagai penyadaran terhadap masyarakat tentang bahaya radikalisme agama yang didiseminasikan oleh beberapa pondok salafi. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.